Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Taufiq Al-Ba'dani. Kita masuk pada halaman 114 pada hadis ke-13 dan 14 dari kitab Bulughul Maram. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fitana ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau menceritakan, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, membuat beliau terkagum. At-tayammun, at-tayammun itu maknanya mendahulukan yang kanan. Fitana ulihi, ketika menggunakan sendal. Watarajjulihi, ketika bersisir. Watuhurihi, ketika bertoharoh. Wa fi sya'ni kulli, dan ketika pada setiap urusan. Hadis muttafaqun alaih. Aisyah menceritakan dulu Rasul suka, senang, kagum untuk mendahulukan bagian kanan ketika menggunakan sendal, ketika bersisir, ketika bersuci, pada setiap urusan beliau. Ketika beliau menggunakan sesuatu yang bisa kanan atau kiri, maka beliau dahulukan yang kanan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadha'tum fabda'u bima yaminikum. Kata Rasul, kalau kalian berwudu maka mulailah pada bagian mayaminikum, bagian kanan kalian. Akhrajahul arba'ah was sahahu Ibnu Khuzaimah. Ya. Jelas ya, pada hadis Aisyah sisi munasabah itu hubungan hadis Aisyah dengan bab toharoh. Pada lafaz wa fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi, pada lafaz tuhur. Tuhur itu artinya apa? Bersuci, perbuatan bersuci, bertoharoh. Pada hadis Abu Hurairah jelas menyebutkan lafaz idza tawadha'tum, kalau kalian berwudu. Takhrijul hadisain, takhrij dua hadis ini. Hadis Aisyah radhiyallahu anha rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pertanyaan, Farhan, antara Imam Bukhari dan Imam Muslim, siapa guru, siapa murid? Imam Bukhari guru, Imam Muslim murid. Imam Bukhari ini punya guru namanya Muslim, ya, punya murid namanya Muslim. PR aja ya. Dokter Vicky ya, PR. Nyarinya di mana? Basyairul Faroh kemarin. Itu bukalah dari awal sampai di situ ada disebutkan, kalau tidak salah ya, di situ. Nah, kebaca Bukhari punya murid namanya Muslim. Itu Muslim ini
Dia punya guru namanya Muslim juga. Ya. Nggak ada kayaknya kitabnya di sini. Nggak ada di sini. Ya, Imam Bukhari punya guru namanya Muslim. Dia punya murid namanya Muslim. Hadis Abi Hurairah, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Siapa nama Abu Daud? Fajar. Syahdana. Abu Daud siapa namanya? Farul. Sulaiman Ibn al-Ash'ath As-Sijistani. Wa Ibnu Majah siapa namanya? Ibnu Majah siapa namanya? Fajar. Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwaini. Ya. Dihafalkan. Ibnu Khuzaimah siapa namanya? Abdurrahman. Ya? Farhan tahu? Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah. Masya Allah ini rijal. Wa isnaduhu sahih. Masya Allah ikhwan. Ya, di murojaah. Kan malu. Antum jangan dikira nama-nama perawi ini, nama-nama ulama itu sesuatu yang tidak penting-penting bagi para penuntut ilmu. Nah memang itulah tugasnya kita. Seorang profesi dokter, dia harus ngerti ini obat ini namanya ini, obat ini namanya ini. Antum para penuntut ilmu juga harus ngerti. Difahami? Nah, kadang penuntut ilmu ini lulusan pondok pesantren, otak kosong, dan itu banyak. Gimana mau memberikan pencerahan pada umat? Kadang orang merasa kalau sudah lulus pondok pesantren itu tidak butuh dengan ilmu. Kita butuh dengan ilmu, mudzakarah, murajaah. Ya. Antum belajar itu untuk diri antum sendiri. Ya. Ingat, anak cuma pesan sama antum. Ilmu, kalau bahasa Inggrisnya skill. Ya benar, dokter fikih. Lebih kurang lah ya. Nah, ilmu, skill, kemampuan itu sangat penting. Ya. Wa isnaduhu sahih. Walam yarwi al-haditsa an-Nasa'i wa Tirmidzi. Hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Fiqhul haditsain, fikih kedua hadis ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ya, masalah yang pertama. At-tayammunu fil wudu. Hukum mendahulukan yang kanan ketika berwudu. Apa hukumnya? Maknahu at-tayammun, makna at-tayammun al-ibtida'u fil wudu'i bil adwi al-ayman qabla al-udwi al-aisar, yaitu memulai ketika berwudu tersebut dengan anggota bagian kanan sebelum anggota bagian kiri. Itu maknanya at-tayammun, mendahulukan yang kanan sebelum bagian yang kiri. Apa hukumnya ketika berwudu? Amatul ulama ala istihbabit tayamuni fil wudu. Mayoritas para ulama menyatakan disunnahkan mendahulukan yang kanan ketika berwudu. Fayustahabbu taqdimul udwil ayman qabla al udwil aisar. Sehingga mereka mengatakan disunnahkan mendahulukan bagian yang kanan sebelum bagian kiri. Disunnahkan mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri. Disunnahkan mendahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri. Wal amru fi qawlihi, sedangkan perintah yang disebutkan dalam sabda Rasul, idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum, yuhmalu 'alal istihbab.
katanya jumhur, mayoritas para ulama mengatakan, sedangkan perintah pada lafaz hadis apabila kalian berwudu mulailah dengan bagian yang kanan, itu perintah menunjukkan istihbab. Jelas ya, menunjukkan istihbab. Padahal dalam suatu kaidah ilmu usul fikih, al aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Nah, kira-kira dari mana pemaling wajib menuju istihbab, menuju sunnah? Kira-kira apa indikasinya? Wasarifu lahu amron, pemalingnya as-sarif, yang memalingkan dari konteks wajib menuju perkara sunnah, ada dua perkara. Al-amrul awwal, perkara pertama, ijma'u ahlil ilmi ala istihbabit tayammun. Nah, adanya kesepakatan para ulama tentang disunnahkannya at-tayammun, sehingga ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian berwudu mulailah dengan bagian yang kanan. Namun ternyata ada ijma' para ulama. Para ulama sepakat, mereka mengatakan itu perintah menunjukkan sunnah. Wa qad khalafa Ibnu Hazmin faqala biwujubihi. Al-Imam Ibnu Hazm menyelisih pendapat ijma' ini tadi. Ibnu Hazm mengatakan wajib, lakinnahu mahjujun bil ijma'i qablahu. Akan tetapi pendapat Ibnu Hazm terbantahkan, tidak bisa dipakai, terbantah dengan ijma' yang sudah ada sebelum zamannya Ibnu Hazm. Masih ingat faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Al-Usul min Ilmil Usul? Beliau mengatakan apa? Yang namanya ijma' tidak bisa la yarfa' al khilaf qablahu. Ya mana? Masih ingat Dr. Fikih? Ada khilaf misalkan di kalangan sahabat, kemudian ada ijma' setelah para sahabat, maka ijma' tidak bisa mengangkat khilaf. Difahami? Demikian juga sebaliknya, apabila ada ijma' pada suatu masa, maka tidak bisa ihdaats al-khilaf ba'dal ijma'. Tidak teranggap gitu loh. Kalau mau munculkan terserah, tapi tidak dianggap oleh para ulama. Ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-amru tsani, ada yang bilang ke kita di Darul Hadis ini, diragukan manhajnya. Kenapa? Karena tidak diajarkan kitab-kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin. Itulah kitanya, diragukan manhajnya karena tidak diajarkan kitab-kitab Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Nah, itu tadi ya ikhwan. Kalau dakwah salafiyah itu cuma tahunya Syekh Utsaimin terus, ya. Jadi orang, kalau anak khawatir ya, makanya Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam Kitabul Ilm. Kitabul Ilm itu bagus loh. Antum para pemula penuntut ilmu perlu antum baca. Beliau menyebutkan waspada dari al-hizb as-salafi. Hizb salafi. Kelompok salafi. Kenapa? Bagaimana kelompok salafi? Kelompok salafi itu kelompok yang memandang suatu thariqah itulah thariqah yang benar. Ketika antum memandang kesalafian seseorang itu, kalau yang dia ajarkan cuma Syekh Utsaimin aja, itu kitab Syekh Utsaimin numpuk di dalam, ya enggak? Numpuk. Nah, kan enggak mesti kitab Syekh Utsaimin, ya. Atau misalkan ketika yang dia mau ajarkan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja, dia dikatakan manhajnya lurus, akidah tauhidnya lurus. Kalau yang diajarkan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, enggak juga mesti. Lihat kondisi.
Kemarin barusan hatam ini, bukan ya? Kitab Syekh Ibnu Utsaimin ya? Kira-kira. Nah, itu tadi. Ini yang perlu difahami baik-baik. Ya. Jadi antum para penuntut ilmu mungkin tanya, kenapa enggak pelajari kitab Syekh Ibnu Utsaimin? Bukan enggak dipelajari, diganti-ganti. Masa itu terus? Antum kalau makannya lauk tempe terus bosan enggak? Hah? Bosan. Nah itu tadi, makanya sekali-sekali dikasih terus juga ya ikhwan. Kenapa kitab kita itu macam-macam dan tidak monoton? Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, kadang kita upayakan untuk membaca kitab-kitab yang agak di atas beliau zamannya, karena sebagian orang para penuntut ilmu ini ketika baca kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin itu paham lancar. Tapi ketika disodorkan kitabnya Ibnu Taimiyah susah. Sebatas pengalaman ana belajar, memang kutubnya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan untuk pemula cocok. Tapi setelah antum belajar buku-buku itu tadi, antum harus naik ke buku-buku yang agak sulit. Dulu di zaman kami jadi santri, bukunya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah itu terkenal horor lah. Kalau bahasanya kita ya, horor tuh menyeramkan, susah. Ternyata setelah terbiasa, enggak juga sih. Memang kalau kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin itu antum enggak perlu banyak buka kamus Munawir. Tapi kalau kitabnya Ibnu Taimiyah agak sering. Kadang antum butuh jeli. Tapi kan perlu dilatih. Karena ilmu itu tidak cuma terbatas pada bukunya Syekh Ibnu Utsaimin. Difahami baik-baik. Ya. Nah, itu tadi. Kemudian al-amru tsani, perkara yang kedua, Allah subhanahu amara bil wudu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan berwudu. Walam yadhkur al-amra bitartib bainal udwil ayman wal udwil aisar. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan tentang urutan, tentang perintah urutan antara bagian kanan dan bagian kiri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum," basuh wajah, "wa aydiyakum ilal marafiq," tangan sampai siku, "wamsahu bi ru'usikum," usap kepala, "wa arjulakum ilal ka'bain," kaki sampai mata kaki. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan basuhlah tangan kalian sampai siku, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kanan dulu baru kiri? Iya benar? Enggak menyebutkan kan? Apakah ketika menyebutkan kaki, apakah di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kanan dulu baru kiri? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara mutlak. Ketika disebutkan secara mutlak, ya mutlak. Difahami? Sampai datang takyid. Kalau ada keterangan lain, maka barulah dibawa kepada takyid. Nah, sedangkan takyidnya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz yang umum. Juga dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah yang dipakai dalil oleh mayoritas para ulama. Mereka beralasan bahwasanya mendahulukan yang kanan itu hukumnya istihbab. Fadalla dzalika ala annal amra fi laisa ala wajil luzum. Maka itu menunjukkan bahwasanya perintah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum, itu perintah bukan menunjukkan keharusan. Innama ala wajhil istihbabi wal kamal. Namun cuma sekedar menunjukkan anjuran sunnah dan kesempurnaan. Jelas difahami baik-baik ya. Sehingga mendahulukan yang kanan ketika berwudu hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Jelas dengan dua alasan tadi. Alasan pertama, dikarenakan ada ijma' para ulama
yang menyebutkan sunnahnya membasuh bagian kanan sebelum bagian kiri. Alasan kedua, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam Al-Qur'an perintah untuk berwudu cuman menyebutkan anjuran untuk tartib, bukan menyebutkan anjuran untuk mendahulukan kanan sebelum kiri. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, at-tayamunu fi ghairil wudu. At-tayamun, mendahulukan yang kanan ketika selain berwudu. Apa hukumnya? Nah, jelas Kak Didi, misalkan contoh pakai jam tangan kanan. Nah, Kak Didi kanan kan jamnya. Nah, Pak Roni kanan juga. Nah, kenapa kita kanan itu tadi? Idil kiri deh. Kiri, idil kiri dia. Kenapa kanan? Kita baca. La khilafah baina ahlil ilmi. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Annal aslah, bahwasannya hukum asal takdimul jiha al-yumna, mendahulukan sisi kanan alal yusra, di atas sisi kiri, fi syu'uni kulliha, pada seluruh perkara, seluruh hal. Jelas? Tidak ada khilaf, sepakat para ulama bahwasannya pada setiap perkara yang ada kanan dan kiri, maka dahulukan kanan. Fa fi hadithi Aisyah, maka disebutkan dalam hadis Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Ya. Kata Aisyah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam terkagum tatkala beliau mendahulukan bagian kanan, baik ketika memakai sendal dahulukan yang kanan, pakai sepatu dahulukan kanan, pakai kaos kaki dahulukan kanan, pakai celana masukkan kaki kanan antum dulu. Wa tarajjulihi, sisiran, sisir dulu bagian kanan, ya, sisir kanan. Ketika bersuci dahulukan juga yang kanan. Wa fi sya'ni kulli, dan pada setiap perkara. Fi tana'ulihi, pada keterangan fi tana'ulihi ai fi lubsin ni'al, yaitu pada pemakaian sendal. Yabda'u bil yumna qabla al yusra, dia dahulukan kanan sebelum kiri. Sunnah ya ikhwan, antum ada sendal di depan itu, ketika ingin antum pakai, masukkan dulu kaki kanan sebelum kaki kiri. Ketika ingin ngelepas, dahulukan kaki kiri, ya, terakhir kanan. Ya benar. Kata Rasul, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza'a falyabda litakunal yumna awwaluhatun al wa akhiruhatun za. Ya. Kata Rasul, litakunal yumna awwaluhatun al wa akhiruhatun za. Jadikan kanan itu yang terakhir, yang awal dipakai, yang akhir dilepas. Difahami? Kalau ingin lepas kiri dulu, terakhirnya kanan. Ya. Wa fi tuhurihi, ya, ketika bersuci, ketika toharoh, berwudu. Wa fi sya'ni, itu ada wa fi tarajjuli, ketika bertarajjul, tarajjul itu sisiran. Ai idza masyata sya'rahu yabda bil jiha al yumna qabla al yusra. Kalau antum sisiran, dahulukan sisi kanan dulu sebelum kiri. Ya. Sisi kanan. Apalagi yang antum rambutnya belah dua, ambil kanan dulu. Ya Farul, antum sisiran? Enggak. Antum Fajar? Enggak pernah sisiran? Ya. Nabi SAW mengatakan bagi antum yang punya rambut itu panjang-panjang, kata Nabi SAW, man kana lahu sya'run falyukrimhu, siapa yang punya rambut maka muliakan rambutnya, rapikan. Kalau ada minyak rambut tidak masalah, kasih minyak rambut atau minyak zaitun itu diminyai, ya, sisiri. Kalau rambutnya antum panjang,
Nah, kalau enggak pakai peci. Tak masalah sisir sebentar. Tapi ingat, dalam masalah sisiran jangan terlalu sering. Disebutkan dalam hadis, nahan Nabi SAW anit tarajuli illa ghibban. Nabi SAW melarang dari sisiran kecuali sesekali. Ya. Jangan terus-terusan. Ini nempel nanti sisir di kantong baju. Dikit-dikit sisir. Selesai belajar sisiran lagi. Selesai belajar sisiran lagi. Itu hulu, mubalaghah, ya. Kasih sisiran terus. Wa fi sya'ni kulli. Pada setiap urusannya. Wa hadza li ajli tasyrif wa takrim li jihatil yumna. Ini dalam rangka memuliakan dan menghormati sisi kanan. Nah, kenapa dianjurkan untuk mendahulukan bagian-bagian yang kanan? Dalam rangka memuliakan sisi kanannya. Antum bisa lihat di Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Di sana ada bab anjuran mendahulukan yang kanan pada perkara-perkara yang baik dan mendahulukan yang kiri pada perkara-perkara yang jelek, seperti buang ingus dengan tangan kiri, cebok dengan tangan kiri, ya, antum buang sampah dengan tangan kiri, memberi dengan tangan kanan, mengambil dengan tangan kanan, sehingga perkara-perkara mulia antum dahulukan yang kanan. Bahkan mereka menyebutkan terjadi khilaf di kalangan para ulama ketika gosok gigi, sikat gigi dahulukan kanan atau kiri. Sebagian para ulama mereka mengatakan dahulukan kanan dengan tangan kanan. Kenapa? Karena masuk bab toharoh, ya, masuk bab toharoh. Kalau toharoh kan dengan kanan, ya. Tapi sebagian yang lain mengatakan enggak, gosok gigi itu dengan kiri. Kenapa? Bukan masuk bab toharoh, tapi dia masuk bab at-tanzif, bersih-bersih, ngilangkan kotoran. Kalau ngilangkan kotoran, kotoran apa? Kotoran gigi. Kalau ngilangkan kotor dengan kiri. Tadi ada khilaf di kalangan para ulama. Wal amru fihi wasi'. Qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan yakhruju min hadzal umum, keluar dari keumuman ini ma laisa fihi takrim wa tasyrif lil udwi, yaitu suatu perkara yang bukan padanya terdapat pemuliaan atau penghormatan untuk anggota tubuh tadi. Ka khal'in ni'al, seperti melepas sendal. Nah, kalau melepas sendal dahulukan apa? Kiri. Awil malabis, melepas pakaian, dahulukan kiri. Wal khuruj minal masjid, keluar dari masjid, dahulukan kiri. Wa dukhulil khala, masuk toilet, dahulukan kiri. Jelas? Wa qad jaa'a an Hafsah, telah datang riwayat dari Hafsah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi. Datang riwayat dari Hafsah bahwasanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bagian kanan, tangan kanan untuk makan, ya, untuk minum, untuk memakai pakaian. Wa yaj'alu shimalahu lima siwa dzalik. Dan Rasul menjadikan kiri untuk yang selainnya. Rawahu Ahmad, riwayat Ahmad, wa Abu Daud, riwayat Abu Daud, wa sanaduhu dhaif, dan sanadnya dhaif. Ya. Mungkin saja ada yang berdalil jam tangan itu sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Itu ada hadis Rasul itu kalau bagian kanan beliau gunakan untuk makan, untuk minum, untuk menggunakan pakaian. Berarti selain itu kiri. Maka kita katakan hadis ini dhaif. Namun kita berpegang dengan keumuman hadis wa fi sya'ni kulli. Ya, wa fi sya'ni kulli, walaupun tidak ada dalil secara khusus. Namun tatkala antum mendahulukan jam tangannya, dahulukan kanan, antum letakkan dengan kanan dengan niatan mengamalkan hadis tadi, lebih mendahulukan yang kanan, insyaallah taala berpahala. Ya.